Selamat bertemu kembali adik-adik sekalian. Kembali lagi bersama saya dalam mempelajari materi mengupayakan perdamaian dan persatuan bangsa. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah melihat keberagaman sebagai realitas asali kehidupan manusia. Pada kesempatan ini kita akan melihat bagaimana kita mengupayakan perdamaian dan persatuan bangsa. Ada beberapa hal pokok yang akan kita lihat dalam pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, kita akan melihat apa itu konflik. Kemudian yang kedua, kita akan melihat ajaran kitab suci tentang perdamaian dan persatuan. Kemudian yang ketiga, kita akan melihat ajaran gereja tentang perdamaian dan persatuan. Dan yang terakhir, kita akan melihat bagaimana gereja mengupayakan perdamaian dan persatuan bangsa. Yang pertama kita melihat apa itu konflik. Istilah konflik secara etimologis berasal dari bahasa Latin, dari kata kon dan dari kata fligere. Kon berarti bersama, sedangkan fligere berarti benturan atau tabrakan. Pada umumnya, istilah konflik sosial mengandung suatu rangkaian fenomena pertentangan dan pertikaian antara pribadi, mulai dari konflik kelas sampai pada pertentangan dan peperangan antar negara atau peperangan internasional. Konflik adalah sebuah gejala sosial yang akan selalu hadir dalam kehidupan manusia di tengah masyarakat. Konflik bersifat inheren, artinya bahwa konflik akan selalu dan senantiasa ada dalam ruang dan waktu, kapan saja dan di mana saja manusia itu berada. Dalam pandangan ini kita melihat bahwa masyarakat atau manusia merupakan arena, merupakan tempat di mana konflik itu terjadi, di mana pertentangan dan pertikaian itu terjadi. Oleh sebab itu, konflik dan integrasi sosial merupakan gejala yang selalu mengisi setiap kehidupan sosial manusia. Dan hal-hal yang mendorong terjadinya konflik dan integrasi sosial itu adalah adanya perbedaan dan adanya persamaan kepentingan di antara manusia atau di antara anggota masyarakat. Kita lihat yang berikut sebab terjadinya konflik. Ada beberapa hal yang menjadi sebab terjadinya konflik sosial di dalam masyarakat. Hal utama yang menjadi penyebab konflik sosial dalam masyarakat itu adalah adanya perbedaan. Nah, di sini kita akan melihat beberapa perbedaan yang menjadi penyebab konflik di tengah kehidupan sosial masyarakat. Yang pertama itu adalah perbedaan individu. Yang kedua, perbedaan antar kebudayaan. Yang ketiga, perbedaan kepentingan. Yang keempat, perbedaan etnis. Yang kelima, perbedaan ras. Dan yang keenam, perbedaan agama. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, perbedaan antar individu. Ya. Kita tahu bahwa setiap orang itu, setiap individu itu memiliki egonya masing-masing. Apabila setiap individu, setiap pribadi tidak dapat mengendalikan egonya secara tepat, dapat menimbulkan konflik dengan individu lainnya. Kemudian perbedaan antar kebudayaan. Karakter seseorang itu dibentuk di dalam lingkungan keluarga dan di dalam lingkungan masyarakat. Sedangkan tidak semua masyarakat memiliki kebiasaan, memiliki nilai dan norma-norma sosial yang sama.
perbedaan kebiasaan, perbedaan nilai, perbedaan norma sosial yang dianut oleh masing-masing orang atau masing-masing kelompok dapat menjadi pemicu konflik jika seluruh pihak tidak mencoba mengerti nilai dan norma satu sama lain. Ya. Intinya bahwa setiap individu, setiap masyarakat memiliki kebiasaan, memiliki nilai, norma-norma sosialnya masing-masing. Ya. Dan apabila setiap masyarakat tidak berusaha untuk memahami perbedaan kebiasaan, perbedaan nilai, perbedaan norma sosial di antara mereka, maka hal itu dapat menjadi penyebab terjadinya konflik sosial. Yang berikut, perbedaan kepentingan. Tingkat kebutuhan hidup yang berbeda-beda seringkali menyebabkan adanya perbedaan kepentingan antara individu atau antara kelompok. Perbedaan kepentingan ini terutama menyangkut kepentingan ekonomi, kepentingan politik, kepentingan sosial, dan juga kepentingan budaya. Contohnya adalah konflik yang biasanya disebabkan oleh perbedaan kepentingan, yakni adanya pengurangan pegawai di suatu perusahaan untuk efisiensi operasionalisasi biaya produksi perusahaan tersebut. Dan dari pihak pegawai masih merasa membutuhkan gaji tetap, sedangkan pemilik perusahaan perlu menghemat biaya produksi untuk memaksimalkan pendapatan. Kemudian perbedaan etnis. Dalam masyarakat yang multikultural, sering terjadi pergesekan sistem nilai dan norma sosial antara etnis yang satu dengan etnis yang lainnya. Adanya fenomena primordialisme dan etnosentrisme yang tumbuh pada masing-masing etnis, maka akan timbul pertentangan-pertentangan yang memicu terjadinya konflik sosial dalam masyarakat. Sebagai contoh misalnya dalam perekrutan pegawai, masing-masing pemerintah daerah akan memprioritaskan etnisnya sendiri, padahal di daerah tersebut masih ada etnis-etnis lain yang berkompeten, yang memiliki kemampuan di dalam bidang-bidang yang dibutuhkan oleh daerah tersebut. Kemudian yang berikut, perbedaan ras. Konflik rasial didasari oleh paham rasialisme dan diskriminasi ras. Di Indonesia, konflik ras terjadi akibat adanya kecemburuan sosial terhadap ras tertentu yang adalah minoritas, tetapi memiliki kekuatan ekonomi yang jauh lebih besar daripada ras mayoritas. Dan yang terakhir, perbedaan agama. Agama sebenarnya bukan pencetus terjadinya suatu konflik sosial. Dalam banyak kasus yang terjadi, konflik agama adalah dampak negatif dari rentetan konflik yang terjadi sebelumnya. Jadi konflik agama itu adalah dampak negatif dari adanya konflik-konflik sosial lain yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat antara satu pemeluk agama dengan pemeluk agama yang lain. Yang berikut kita melihat bentuk-bentuk konflik. Di sini kita akan melihat 4 bentuk konflik di dalam kehidupan sosial. Yang pertama, konflik realistis dan konflik non-realistis. Yang kedua, konflik vertikal dan konflik horizontal. Yang ketiga, konflik konstruktif dan konflik destruktif. Dan yang keempat, konflik antar kelas dan konflik antar ras. Yang pertama kita lihat konflik realistis dan konflik non-realistis. Konflik realistis adalah konflik yang berasal dari kekecewaan suatu individu atau suatu kelompok masyarakat terhadap sistem
dan tuntutan-tuntutan yang terdapat di dalam hubungan sosial. Misalnya, mahasiswa mendemo pemerintah karena harga beras naik. Ini merupakan contoh dari konflik realistis. Kemudian konflik non-realistis. Konflik non-realistis merupakan konflik yang terjadi dari kebutuhan pihak-pihak tertentu untuk meredakan ketegangan. Ya. Sebagai contoh, seseorang ditunjuk sebagai provokator dalam demo untuk membubarkan demonstrasi. Ini merupakan contoh konflik non-realistis. Yang kedua, konflik vertikal dan konflik horizontal. Konflik vertikal merupakan konflik suatu individu atau suatu kelompok terhadap pihak yang posisi statusnya berada di atasnya. Misalnya, konflik masyarakat dengan kepala daerahnya. Lalu, konflik horizontal merupakan konflik antara individu atau kelompok yang sederajat. Misalnya konflik antara suatu organisasi masyarakat dengan organisasi masyarakat yang lainnya. Yang ketiga, konflik konstruktif dan konflik destruktif. Konflik konstruktif adalah konflik yang akhirnya membangun kedua belah pihak yang berkonflik tanpa merugikan pihak manapun. Misalnya, perusahaan A membuat produk yang laku di pasaran yang kemudian memacu perusahaan B untuk membuat produk yang lebih baik. Kemudian konflik destruktif. Konflik destruktif adalah konflik yang pada akhirnya memberikan dampak negatif kepada kedua belah pihak yang berkonflik. Misalnya, Joni dan Junet berkelahi merebut tiket konser yang akan diadakan di Labuan Bajo yang berakhir pada adu jotos. Ini keduanya menderita kerugian. Ya, mereka beradu jotos, pasti ada yang luka dan ada yang masuk rumah sakit. Kemudian ada yang masuk sel misalnya. Kemudian yang keempat, konflik antara kelas dan konflik antar ras. Konflik antara kelas merupakan konflik antar kelas sosial dalam suatu masyarakat. Misalnya konflik antara kelas pekerja dengan kelas pengusaha. Kemudian konflik antara ras merupakan konflik yang terjadi antara ras atau etnis di dalam masyarakat. Misalnya konflik antara ras kulit putih dan ras kulit hitam di Amerika Serikat pada abad ke-17. Atau ada contoh-contoh lain di Indonesia di mana terjadi konflik antara ras ini. Yang berikut kita melihat beberapa akibat dari konflik. Kalau kita melihat ada beberapa akibat adanya konflik di tengah masyarakat. Yang pertama itu memicu rusaknya hubungan antar individu dan antar kelompok. Konflik akan berakibat pada merenggangnya hubungan antara individu atau antara kelompok yang berkonflik. Dan akibat dari merenggangnya hubungan ini, maka kehidupan di tengah masyarakat pastinya tidak akan harmonis. Akibat merenggangnya hubungan antara individu atau antara kelompok di dalam masyarakat, maka sulit sekali terbentuknya integrasi di dalam masyarakat tersebut karena adanya pikiran dan perasaan yang dilatar belakangi oleh konflik yang sudah terjadi sebelumnya. Yang kedua, memakan korban berupa kerusakan harta benda dan nyawa manusia. Konflik selalu melahirkan korban, baik itu harta benda maupun nyawa manusia.
dan korban nyawa manusia merupakan akibat yang terfatal dari sebuah konflik. Yang ketiga, berubahnya perilaku para individu yang terlibat dalam konflik, baik yang mengarah pada hal-hal positif maupun mengarah pada hal-hal yang negatif. Tentunya, para pelaku yang terlibat dalam konflik konstruktif akan membawa kepribadian mereka pada hal-hal yang positif. Sedangkan konflik destruktif akan membawa kepribadian para pelakunya pada hal-hal yang negatif. Yang keempat, menimbulkan dominasi dari kelompok yang menang atas kelompok yang kalah. Pihak yang kalah di dalam konflik, dia akan menjadi orang-orang yang dikuasai oleh kelompok yang menang. Kelompok yang menang akan mendominasi kelompok yang kalah untuk waktu yang cukup lama. Yang berikut kita melihat bagaimana upaya kita untuk mengatasi sebuah konflik. Yang pertama, kita mesti menerima perbedaan-perbedaan. Penyebab utama dari konflik adalah adanya perbedaan karakter dan perbedaan prinsip setiap individu atau setiap masyarakat. Konflik dapat dihindari apabila setiap individu atau setiap kelompok berusaha memahami tingkah laku dan cara pandang setiap orang atau setiap kelompok. Apabila kita menerima perbedaan karakter, apabila kita menerima perbedaan prinsip, apabila kita menerima perbedaan pandangan, perbedaan ide, perbedaan gagasan dalam kehidupan bermasyarakat, maka konflik tidak akan terjadi. Kemudian kita menerima perbedaan karakter, perbedaan prinsip, perbedaan cara pandang itu dengan rasa syukur bahwa setiap manusia itu adalah unik, maka konflik di tengah masyarakat tidak akan terjadi. Yang kedua, berkomunikasi dengan santun. Setiap orang pasti ingin dihormati dan dihargai. Sebelum Anda dihormati oleh orang lain, tunjukkanlah terlebih dahulu rasa hormat Anda kepada orang lain. Tentu dengan tata bahasa yang sopan dan santun. Tentu kita mengetahui 3 kata kunci yang selalu menjadi kekuatan dalam sebuah komunikasi. 3 kata tersebut adalah terima kasih, maaf, dan tolong. Apabila kita menggunakan ketiga kata kunci ini di dalam komunikasi kita sehari-hari, maka tidak akan terjadi konflik dalam kehidupan kita. Selain itu, dalam berkomunikasi melalui media sosial pun menjadi perhatian khusus berikutnya. Mengingat bahwa berkomunikasi secara verbal saja bisa menimbulkan konflik apabila cara penyampaiannya tidak benar. Apalagi di media sosial, di mana pembaca hanya melihat pesan dengan tanda baca tertentu tanpa mendengar suara secara langsung, serta tanpa melihat ekspresi dari pemberi pesan. Yang ketiga, berikan kritikan dengan cara yang benar dan santun. Setiap orang pasti memiliki kelemahan. Sebagai seorang teman yang baik, tentu saja kita perlu saling memberikan saran dan kritik kepada teman kita, baik itu teman kerja atau siapa saja. Namun kadang kita merasa canggung untuk mengatakannya secara langsung, karena kita kadang takut menyakiti hati teman kita. Alhasil bahwa malahan hal itu membuat hubungan menjadi renggang. Karena itu apa? Berikan saran dengan cara mencari waktu khusus untuk berbicara dengannya secara 4 mata. Dalam kitab suci dikatakan, tegurlah dia di bawah 4 mata. Hindari memberikan kritik di depan umum karena akan mempermalukan teman kita.
Dan kita perlu memberitahu hal-hal positif yang telah dilakukan oleh teman-teman kita dan mengingatkan teman kita tersebut agar perlu meningkatkan hal-hal yang positif tersebut. Yang berikut kita melihat ajaran kitab suci tentang perdamaian dan persatuan bangsa. Yang pertama kita melihat dalam kitab suci Perjanjian Lama, khususnya Yesaya bab 11 ayat 1 sampai 9. Kalau kita membaca dalam teks ini, kita akan menemukan bahwa meskipun hubungan manusia dengan Tuhan telah rusak dan sekarang kita melihat ajaran kitab suci tentang perdamaian dan persatuan bangsa. Yang pertama kita lihat dalam kitab suci Perjanjian Lama, khususnya dalam kitab Yesaya bab 11 ayat 1 sampai 9. Kalau kita membaca teks ini, kita akan menemukan bahwa meskipun hubungan antara manusia dengan Tuhan telah rusak akibat perbuatan manusia, akan tetapi Allah masih menyediakan jalan bagi manusia yang telah jatuh ke dalam dosa untuk kembali kepadanya. Jalan masuk perdamaian dalam Perjanjian Lama diperoleh dengan penyerahan kurban-kurban seperti penyerahan lembu tambun. Inilah jalan yang ditentukan oleh Allah bagi manusia untuk memperoleh pendamaian, memulihkan hubungan antara manusia dengan Allah yang telah rusak karena ulah manusia, oleh dosa manusia sendiri. Kita melihat di sini bahwa Allah tetap menyediakan dan memberi kesempatan kepada manusia untuk berupaya menciptakan perdamaian di tengah kehidupan manusia. Manusia diberi jalan untuk berdamai kepada Allah dan kemudian kepada sesama manusia. Praktik yang pada umumnya dilakukan adalah dalam upacara keagamaan, sosial, dan juga dalam pengharapan akan dunia yang damai. Di dalamnya, serigala dapat hidup berdampingan dengan domba-domba, bangsa-bangsa hidup dalam perdamaian, dan orang-orang miskin dan tertindas memperoleh keadilan. Inilah adik-adik ajaran kitab suci, khususnya Perjanjian Lama, yaitu Yesaya bab 11 ayat 1 sampai 9, berbicara tentang perdamaian dan kesatuan. Sekarang kita melihat ajaran kitab suci Perjanjian Baru tentang perdamaian dan persatuan. Khususnya di sini kita akan melihat dalam Injil Matius bab 5 ayat 9 dan ayat 21 sampai 25, dan juga dalam Roma bab 5 ayat 1 sampai 21. Kita melihat pesan damai dan persatuan dalam Perjanjian Baru. Yang pertama, Yesus Kristus adalah tokoh sempurna dalam perdamaian. Demi perdamaian dan persatuan hidup manusia, Yesus Kristus melalui jalan sengsara, wafat, dan kebangkitannya memperdamaikan dunia dengan Allah. Yesus bersabda, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Yang kedua, pendamaian adalah wujud kasih Allah kepada manusia. Allah selalu berinisiatif bagai pendamaian. Pendamaian mengungkapkan kasih Allah kepada manusia, yaitu kasih Bapa kepada anak-anaknya. Paulus menandaskan bahwa Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Walaupun kita berdosa, Allah tetap mengasihi kita. Yang ketiga, gagasan dasar pendamaian mencakup arti bahwa dua pihak yang sekarang telah didamaikan. Jalan perdamaian senantiasa bersifat menyingkirkan penyebab timbulnya permusuhan. Artinya kalau kita ingin damai,
kita harus mengesampingkan apa yang menjadi penyebab konflik, apa yang menjadi penyebab permusuhan di antara kita. Kasih Allah tidak berubah kepada manusia, kendati apapun yang dibuat oleh manusia. Pekerjaan Kristus yang mendamaikan berakar dalam kasih Allah yang begitu besar kepada manusia. Jadi Kristus yang hadir ke tengah dunia mendamaikan manusia dengan Allah itu karena dasarnya adalah kasih Allah kepada manusia. Dan yang keempat, dalam perjanjian baru sendiri, Allah lah yang memprakarsai adanya perdamaian antara Allah dan manusia. Dan damai itu merupakan wujud kasih Allah kepada manusia. Perdamaian yang di dalamnya kasih yang telah dinyatakan Allah kepada manusia menuntut kita agar kita juga saling mengasihi terhadap satu dengan yang lain, terhadap sesama kita sebagai manusia. Yang berikut kita melihat ajaran gereja tentang perdamaian dan persatuan bangsa. Khususnya di sini kita akan melihat bagaimana Gaudium et Spes berbicara tentang perdamaian dan persatuan. Kita di sini melihat Gaudium et Spes artikel 1 dan artikel 78. Jika kita membaca artikel ini, ada beberapa hal pokok yang dibicarakan di dalamnya berkaitan dengan perdamaian dan persatuan bangsa. Yang pertama, Gaudium et Spes artikel 1 menyatakan bahwa kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan manusia dewasa ini, terutama yang miskin dan terlantar, adalah kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan murid-murid Kristus pula. Artinya bahwa gereja tampil di dunia dan masyarakat sebagai tanda dan sarana keselamatan. Gereja sebagai sakramen yang menyelamatkan dunia dan masyarakat. Yang kedua, kita perlu memberikan pertanggungjawaban iman Katolik kita di tengah-tengah kehidupan yang konkret. Pertanggungjawaban iman itu di mana saja kita berada. Entah di sekolah sebagai pelajar, entah di masyarakat sebagai anggota masyarakat. Dengan kata lain bahwa pertanggungjawaban iman dalam konteks kehidupan yang nyata dengan segala persoalan yang ada. Misalnya, kita ikut ambil bagian secara aktif dalam membangun kehidupan yang damai, sejahtera, serta bersatu sebagai anak-anak Allah dalam memperjuangkan nilai-nilai kehidupan yang dianugerahkan Allah kepada semua manusia serta alam lingkungannya. Hal yang ketiga bahwa dasar pertanggungjawabannya adalah iman akan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan semua orang tanpa pandang bulu, tanpa pandang agama, suku, ras, ideologi, kebudayaan, dan latar belakang apapun. Yesus menyelamatkan semua orang tanpa melihat siapa dia. Santo Paulus berkata, kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Hal itu dapat kita baca dalam Titus bab 2 ayat 11. Allah menyelamatkan semua orang dan semua manusia. Maka gereja Katolik harus sungguh menjadi sakramen keselamatan dengan perkataan dan perbuatan, melalui pergulatan dan usaha membebaskan manusia. Pembebasan sepenuhnya dan seutuhnya bagi semua orang, terutama mereka yang miskin dan terlantar. Yang berikut, damai di dunia ini yang lahir dari cinta kasih terhadap sesama merupakan cermin dan buah damai Kristus yang berasal dari Allah Bapa. Dasarnya adalah peristiwa salib. Yesus Kristus Putra Allah telah mendamaikan semua orang dengan Allah melalui salibnya.
Karenanya semangat perdamaian dalam ajaran Gereja Katolik tidak pernah bisa dilepaskan dari peristiwa salib. Karena itu umat Katolik, kita sekalian dipanggil dan diutus untuk memohon dan mewujudkan perdamaian di tengah dunia. Jadi kita semua orang-orang yang menyebut dirinya Katolik, kita dipanggil, kita diutus untuk bagaimana mewujudkan perdamaian dan persatuan itu di tengah masyarakat, khususnya di negara kita, Indonesia ini. Yang berikut kita melihat upaya Gereja Katolik membangun perdamaian dan persatuan bangsa Indonesia. Hal yang pertama yang dilakukan adalah berdialog dengan tokoh agama lain. Toleransi harus tetap dijaga dan dirawat di bumi Indonesia. Gereja Katolik melakukan hal ini salah satunya dengan berdialog dan bermusyawarah dengan para tokoh agama lain berkaitan dengan hal-hal yang perlu dilakukan hari ini dan di hari-hari yang akan datang untuk mencegah terjadinya konflik di dalam masyarakat. Setiap kabupaten kota di Indonesia mempunyai lembaga tempat para tokoh agama berdialog dan bermusyawarah, yakni Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB. Dialog dan musyawarah dengan tokoh agama lain ini bertujuan agar masing-masing agama mengerti tentang keberagaman dan menerima keberagaman itu sebagai sesuatu yang khas keindonesiaan kita, menerima keberagaman itu sebagai kekayaan yang ada di Indonesia, dan merawat, menjaga kerukunan, serta menangkal atau mencegah isu-isu yang berbau sara. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan. Indonesia mempunyai banyak suku dan budaya yang melekat di masing-masing daerah. Dalam setiap suku-suku itu pun melekat agama dan kepercayaan yang berbeda-beda. Dalam keberagaman itu tak jarang muncul perbedaan. Dan dalam perbedaan, tak jarang muncul rasa suka atau tidak suka atas sikap dari pihak-pihak lain yang dianggap berbeda. Bahkan, berbeda dalam pendapat pun kadang bisa memunculkan kebencian. Konstitusi kita sudah final mengatakan bahwa Pancasila adalah dasar negara kita. Dasar negara itulah yang menjadi pemersatu di antara keberagaman yang ada di Indonesia. Jika semua orang bisa bersaudara tanpa melihat perbedaan agama dan latar belakang lainnya, tentu sejalan dengan nilai-nilai yang tertuang dalam Pancasila. Untuk itulah Gereja Katolik terus menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan dan mengembangkan kepedulian untuk mencari solusi atas segala persoalan yang terjadi di Indonesia, khususnya persoalan-persoalan yang memicu terjadinya konflik. Oleh karena itu, tidak perlu lagi saling membenci dan tidak perlu lagi saling mencari kesalahan orang lain. Mari kita junjung tinggi nilai-nilai persaudaraan di antara kita. Yang berikut, menumbuhkan semangat toleransi. Keberagaman adalah suatu hal yang tidak dapat dielakkan dari kehidupan di muka bumi ini. Banyak sekali perbedaan dan keberagaman yang sering kita temui di sekeliling kita, terutama bagi kita yang hidup dan tinggal di Indonesia, negara yang memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Dari semboyan ini kita tahu bahwa negara Indonesia memiliki banyak sekali keberagaman. Keberagaman inilah yang membuat masyarakat Indonesia disebut sebagai
masyarakat yang majemuk. Lalu apa yang kita buat berkaitan dengan toleransi di tengah masyarakat yang majemuk ini? Hal pertama yang kita buat adalah kita mesti pahami apa itu toleransi. Toleransi secara luas berarti sikap atau perilaku manusia yang tidak menyimpang dari nilai-nilai dan norma-norma agama, hukum, budaya, di mana seseorang menghargai atau menghormati orang lain. Setelah kita memahami apa itu toleransi, hal yang berikut yang perlu kita lakukan adalah menumbuhkan rasa nasionalisme di dalam diri kita sebagai warga negara Indonesia dan sebagai umat beragama. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, sebaiknya kita tidak hanya sekadar tahu dan menghafal Pancasila, namun kita perlu memahami makna dari setiap sila dari Pancasila tersebut. Seperti dalam sila pertama Pancasila, aspek agama disebut pertama kali. Hal ini merupakan sebuah tanda bahwa agama merupakan salah satu kebebasan manusia untuk meyakini apa yang diyakininya. Kemudian yang berikut, kita mesti bijak dalam bermedia. Di dalam bermedia, kita jangan terlalu mudah menyerap segala informasi dan isu-isu yang beredar sebelum kita menelusuri keabsahan, kebenaran dari berita tersebut. Apalagi sekarang ini banyak sekali berita hoaks yang berseliweran di media-media sosial. Terkadang ada saja berita atau isu-isu yang mengandung ujaran kebencian, yang menyulut amarah masyarakat, yang menyulut amarah umat beragama, serta memojok atau menuduh kelompok atau oknum-oknum tertentu. Karena itu kita mesti bijak dalam bermedia. Ada prinsip 3S, saring sebelum sharing. Jadi kita menyaring dulu sebuah berita sebelum kita men-share berita tersebut kepada orang lain. Lalu hal yang berikut yang perlu kita buat untuk menumbuhkan toleransi adalah kita saling bersilaturahmi antara umat beragama yang satu dengan umat beragama yang lain. Yang berikutnya adalah hidup berdampingan dengan agama lain dengan mengedepankan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Di Indonesia ada 6 agama yang diakui oleh negara, dan umat Katolik hidup berdampingan dengan umat beragama lain. Apalagi agama Katolik itu adalah salah satu agama minoritas di Indonesia. Maka bukan tidak mungkin umat beragama Katolik itu hidup berdampingan dengan umat beragama lain di Indonesia. Lalu apa yang kita buat untuk menghindari konflik, untuk membangun perdamaian dan persatuan di Indonesia? Yang perlu kita buat adalah kita mesti hidup dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Bahwa kita berbeda, iya. Bahwa agama kita berbeda dengan orang lain, iya. Itu merupakan sesuatu yang nyata. Itu merupakan sebuah realitas yang tidak dapat kita elakkan. Dan karena itu kita mesti melihat bahwa kita hidup di Indonesia dengan dasar negara kita adalah Pancasila, dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bahwa kita berbeda, dan karena berbeda itu kita mesti bersatu untuk membangun perdamaian dan persatuan di negara Indonesia tercinta ini. Oleh karena itu, agar perdamaian dan persatuan bangsa di Indonesia bisa terwujud, maka kita mesti menampilkan diri sebagai seseorang yang 100% Katolik dan 100% Indonesia.
Kita tidak boleh hanya menampilkan diri sebagai orang Katolik dan tidak menampilkan diri sebagai orang Indonesia. Kita harus menjadikan diri kita dan menampilkan diri kita sebagai pribadi yang 100% Katolik dan 100% Indonesia. Dengan demikian, maka perdamaian dan persatuan dapat kita tumbuh kembangkan di negara Indonesia yang majemuk ini. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.